Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Hero Prayogo MPD dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sargini dari kelas B24 dan sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada Bapak Dosen Hero Prayogo MPD selaku pengampu mata kuliah Cirebon Studies yang telah memberikan bimbingannya. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tema yang sangat menarik dan kaya akan nilai budaya, yaitu Sistem Kesenian Cirebon 3. Kita akan mengeksplorasi warisan seni yang memukau, meliputi ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, dan batik santri atau batik Ciwaringin. Melalui tema ini kita akan memahami lebih dalam bagaimana seni tradisional Cirebon mencerminkan identitas budaya yang khas sekaligus menjadi simbol kekayaan sejarah dan religi masyarakatnya. Untuk presentasi sebelumnya sudah pernah membahas mengenai Sistem Kesenian Cirebon 2 yang diupload sebelum presentasi ini. Saya berharap presentasi ini kita dapat bersama-sama mengapresiasi dan menjaga kekayaan budaya lokal yang tak ternilai ini. Mari kita mulai presentasinya. Cirebon adalah salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan warisan seni dan budaya. Sebagai kota yang berada di pesisir utara Pulau Jawa, Cirebon tidak hanya menjadi pusat perdagangan dan interaksi budaya, tetapi juga menjadi tempat berkembangnya berbagai kesenian yang unik dan syarat makna. Salah satu aspek penting dari kebudayaan Cirebon adalah sistem kesenian yang mencakup berbagai seni rupa tradisional seperti ukiran kayu serta batik yang terbagi menjadi beberapa kategori, diantaranya batik keraton, batik pesisiran, dan batik santri atau batik Ciwaringin. Pendahuluan ini akan membawa kita untuk memahami bahwa seni bukanlah hanya sekedar ekspresi keindahan, tetapi juga mencerminkan sejarah, nilai-nilai, dan identitas budaya masyarakat Cirebon. Melalui eksplorasi sistem kesenian ini, kita dapat mengenal lebih dalam kekayaan budaya lokal yang layak untuk dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Berikut ini beberapa sistem kesenian Cirebon, yaitu yang pertama ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, dan batik santri atau batik Ciwaringin. Yang pertama yaitu ukiran Cirebon. Kesenian ukir kayu di Cirebon merupakan salah satu bentuk seni tradisional yang kaya akan nilai budaya dan filosofi. Seni ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga mengandung makna yang dalam, mencerminkan kearifan lokal masyarakat Cirebon. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai kesenian ukir kayu khas Cirebon. Seni ukir kayu di Cirebon memiliki akar yang dalam sejarah budaya Indonesia. Terpengaruh oleh berbagai aliran seperti Hindu, Tiongkok, dan Islam. Pengaruh ini terlihat dalam motif dan teknik yang digunakan dalam ukiran. Pada era 90-an, seniman seperti Pak Haji Yusuf Dendabrata, seorang patih keraton Kacirebonan, berperan penting dalam melestarikan dan mengajarkan seni ini kepada generasi berikutnya. Salah satu keunikan dari ukir kayu Cirebon adalah setiap motif yang digunakan mengandung makna filosofis yang mendalam. Misalnya, motif godong kluen memiliki arti
wong urip ojo keluwen, yang berarti orang hidup jangan berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa seni ukir tidak hanya sekedar estetika, tetapi juga menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Adapun motif awan dikenali melalui garis sudut yang berpola belah ketupat mendatar tanpa unsur tanaman. Motif ini tersusun dengan tata letak sederhana. Kemudian motif batu karang berupa pilin belah ketupat berantai dengan pinggiran bergelombang dan sudut membulat. Belah ketupat dalam motif ini berdiri tegak. Kemudian motif tumbuh-tumbuhan dipengaruhi oleh gaya Pajajaran dengan ciri timbul cekung yang jelas. Motif ini sering mengintegrasikan gambar orang dan binatang ke dalam ragam hias tanaman, seperti saluran bunga bakung dan pohon hayat. Kemudian sistem kesenian Cirebon yang selanjutnya yaitu batik Cirebon. Batik Cirebon merupakan warisan budaya dengan filosofi mendalam yang mencerminkan keindahan tradisi dan nilai-nilai lokal. Batik Cirebon merupakan salah satu warisan budaya dari 4 sentra batik utama di Jawa Barat bersama dengan Indramayu, Tasikmalaya, dan Garut. Batik ini berakar pada sejarah dan kebudayaan Keraton Cirebon, terutama Keraton Kasepuhan dan Kanoman, dengan motif yang terkenal seperti megamendung yang terinspirasi dari budaya Tiongkok. Motif ini melambangkan kesuburan dan kehidupan, serta menunjukkan keahlian dalam gradasi pewarnaan. Batik Cirebon awalnya diproduksi dalam lingkungan keraton oleh para putri keraton, kemudian menyebar ke masyarakat melalui abdi dalem. Motif batik Cirebon dibagi menjadi 2 jenis utama, keraton dan pesisiran. Batik keraton memiliki pola yang baku, simbolis, dan religius, serta motif paksi nagaliman, patran keris, dan singa barong. Sedangkan batik pesisiran bersifat dinamis dan menyesuaikan permintaan pasar. Pola hiasnya bervariasi termasuk jenis wadasan, geometris, pangkaan, biur, dan semarangan. Proses pembuatan batik Cirebon melalui 9 tahapan, melalui dari pemotongan bahan hingga pengeringan dengan teknik unik seperti menggambar pola tipis atau wit yang membutuhkan keahlian tinggi. Perbedaan utama batik Cirebon dengan batik Jawa terletak pada teknik menggambar pola dan batas pewarnaannya. Seni batik ini tetap lestari hingga kini menjadi kebanggaan lokal yang dihargai dan dalam mancanegara. Kemudian yang kedua, sistem kesenian Cirebon yaitu batik keraton. Batik keraton awalnya lahir dari kecintaan keluarga keraton terhadap seni lukis dengan media awal daun lontar yang kemudian berkembang menggunakan kain katun. Batik keraton memiliki ciri khas berupa warna gelap seperti hitam, merah tua, dan coklat, serta pola horizontal dalam 3 lajur yang menggambarkan tingkatan atas, tengah, dan bawah. Berbeda dengan batik pesisir atau batik Bang Birong yang lebih cerah, seperti biru, hijau, dan merah, serta motif yang terinspirasi dari alam sekitar seperti udang, ikan, dan bunga. Salah satu motif batik Cirebon yang paling terkenal adalah megamendung yang berbentuk awan putih dan melambangkan kebebasan kehidupan dunia atas serta kesuburan. Motif ini dipercaya diciptakan oleh Pangeran Cakrabuana, pendiri kerajaan Cirebon, atau diadaptasi dari hiasan keramik Tionghoa yang dibawa oleh Putri Ong Tien, istri Sunan Gunung Jati. Pengaruh budaya Tionghoa terlihat dari kesamaan motif awan yang mencerminkan nilai kosmologi. Lapisan awan pada megamendung terdiri dari 5 hingga 7 warna yang melambangkan rukun Islam dan 7 lapis langit dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
Batik Megamendung menjadi simbol batik Cirebon yang penuh makna, bahkan diakui sebagai karya luhur oleh Ketua Yayasan Batik Jawa Barat. Upaya untuk mendaftarkan motif ini ke UNESCO sebagai warisan dunia menunjukkan pentingnya warisan budaya ini bagi Indonesia. Kemudian sistem kesenian Cirebon yang selanjutnya yaitu batik pesisiran atau trusmi. Batik trusmi pertama kali dikembangkan di Keraton Cirebon dalam pimpinan Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. Sedangkan batik pesisir muncul dari komunitas perdagangan dan nelayan. Batik kerajaan dicirikan oleh motif simbol kerajaan berdasarkan filosofi agama. Sedangkan batik pesisir lebih dinamis dan terbuka untuk tren saat ini. Batik Trusmi adalah batik khas Cirebon yang berasal dari Desa Trusmi, Kabupaten Cirebon. Batik ini dikenal sebagai batik pesisir dengan ciri khas motif dan warna yang unik, menjadikannya kebanggaan masyarakat Cirebon dan telah dikenal hingga mancanegara. Batik Trusmi memiliki akar sejarah panjang yang jejaknya dapat ditelusuri sejak masa kerajaan Cirebon pada abad ke-14. Nama Trusmi sendiri diyakini berasal dari berbagai cerita. Salah satunya adalah kisah Ki Buyut Trusmi yang dianggap sebagai leluhur masyarakat Trusmi. Salah satu legenda menyebutkan bahwa nama Trusmi berasal dari Terusemi yang merujuk pada air balong keramat yang terus mengalir jernih. Versi lain mengaitkan nama Trusmi dengan Bung Cikal atau putri Sunan Gunung Jati yang memiliki kesaktian membuat tanaman yang dirusaknya tumbuh kembali. Selain itu terdapat kisah keterampilan pembatik Trusmi yang luar biasa pada masa Kesultanan Cirebon, di mana perajin mampu membuat duplikat kain batik sultan dengan presisi yang sulit dibedakan. Trusmi saat ini menjadi pusat budaya dan industri batik di Cirebon dengan berbagai tradisi seperti upacara Trusmian dan festival budaya yang terus melestarikan sejarah dan keindahan batik khas Trusmi. Keunikan dan kualitas batik Trusmi mencerminkan warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Cirebon dan Indonesia. Kemudian sistem kesenian Cirebon yang terakhir yaitu batik santri atau sering disebut dengan batik Ciwaringin. Batik Ciwaringin adalah salah satu warisan budaya khas Cirebon yang berkembang sejajar dengan batik Trusmi sejak tahun 1950-an. Berbeda dengan Trusmi yang bercorak keraton dan pesisiran, batik Ciwaringin memiliki karakter pedalaman dengan motif sederhana, simbolis dan pewarnaan alami atau ZPA. Batik ini bermula dari aktivitas santri di Pondok Pesantren Rodotul Tholibin, Babakan Ciwaringin, yang menggunakan teknik batik dari lasem. Pengaruh nilai-nilai Islam sangat kuat terlihat dari penghindaraan motif bernyawa, penggunaan motif flora, dan fokus pada alam semesta sebagai inspirasi. Motif-motif batik Ciwaringin memiliki variasi pola seperti geometris, pangkaan atau serumpun bunga, biur atau penuh ornamen, ceplok-ceplok atau jarang dan berselingan, wit merambat atau tanaman merambat, hingga kombinasi pola. Selain itu, struktur motifnya meliputi tumpal, poni, dampiang lebar, flora, fauna, dan isen-isen khas seperti linsa gabung dan udel bodong. Kemudian motif seperti tebu sekeret mempresentasikan identitas Cirebon sebagai daerah penghasil gula dan merefleksikan kelaparan akibat perang dan penjajahan Belanda. Sedangkan motif pecutan terinspirasi dari alat yang digunakan kiai untuk menegur santri.
Penggunaan ZPA menjadi keunggulan utama batik Ciwaringin, tidak hanya dari segi estetika tetapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Pewarnaan alami seperti kulit kayu, daun, dan akar memberikan warna lembut atau bladus yang diminati pasar internasional, khususnya Eropa dan Amerika. Dalam pewarnaan digunakan larutan fiksasi seperti tawas, kapur, dan tunjung untuk memperkuat warna. Dari berbagai paparan yang sudah disampaikan dapat disimpulkan, sistem kesenian di Cirebon mencerminkan kekayaan budaya yang beragam dan bernilai tinggi. Ukiran Cirebon menonjol dengan pengaruh Hindu, Tionghoa, dan Islam, menghadirkan seni dan simbolisme yang mendalam. Batik keraton menggambarkan keagungan dan nilai tradisional istana, sedangkan batik pesisiran mempresentasikan keterbukaan masyarakat terhadap pengaruh budaya luar. Batik santri atau batik Ciwaringin yang berkembang di lingkungan pesantren memadukan estetika dengan nilai religius. Keseluruhan kesenian ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga bukti nyata dari keberagaman dan kearifan lokal masyarakat Cirebon. Untuk menjaga keberagaman, seni-seni ini perlu terus dilestarikan, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi mendatang agar tetap relevan di era modern. Demikianlah pemaparan saya mengenai sistem kesenian di Cirebon 3. Saya haturkan permohonan maaf bila dalam presentasi ini banyak sekali kekurangan karena keterbatasan literasi yang saya dapatkan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi, saya sangat terbuka untuk melanjutkan dialog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.